Halo teman-teman semua, selamat datang di TSM Talk. Bincang-bincang seru bersama narasumber yang gak kalah seru. Perkenalkan, nama saya Monica. Pada kesempatan kali ini akan menemani teman-teman semua pada episode ke-10 dalam beberapa menit ke depan. Nah, kalau misalnya pada episode sebelumnya, episode ke-9, kita kan sudah membahas terkait dengan ACCA. Pada topik hari ini, kita akan membahas topik IAD 2P. Nah, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, langsung aja ya saya perkenalkan narasumber kita hari ini. Halo Kak Laetitia. Halo. Nah, teman-teman, Kak Laetitia ini merupakan mahasiswi TSM angkatan 2020 yang mengambil ACCA, dan juga Kak Laetitia adalah brand ambassador ACCA untuk tahun 2023. Nah, tanpa menunggu lebih lama lagi ya Kak Le, mungkin aku langsung tanya nih Kak ke pertanyaan yang paling dasar. Sebenarnya Kak, apa sih IAD 2P itu? Oke, jadi IAD 2P atau mungkin disingkat dari International Accounting Dual Degree Program itu merupakan program dual degree yang diadakan oleh TSM, dan program tersebut berkolaborasi juga dengan sertifikasi ACCA. Oke Kak, nah mungkin kalau bagi teman-teman semua yang nggak nonton topik kita pada periode sebelumnya, boleh nih teman-teman dijelaskan dulu kali secara singkat sebenarnya sertifikasi ACCA yang tadi Kak Laetitia jelaskan itu apa sih? Oke, jadi sertifikasi ACCA itu adalah sertifikasi akuntansi yang bertaraf internasional. Untuk sertifikasi tersebut sudah berdiri dari tahun 1904 dan diakui oleh 180 negara. Begitu. Oke, berarti sudah diakui skala internasional ya Kak? Dan Iya, juga betul tahun banget. berdirinya dari tahun 1904. 1904. Oke, nah Kak Laetitia, aku mau nanya lagi dong. Jadi sebenarnya mungkin IAD 2P sama sertifikasi ACCA ini sebenarnya sama atau berbeda sih? Oke, jadi untuk IAD 2P sama ACCA itu berbeda ya. Jadi kalau misalkan untuk ACCA itu tuh sertifikasinya, dan untuk belajarnya sendiri mulainya dari semester 4 sampai semester 7. Tapi kalau misalkan untuk program IAD 2P itu kalian akan dipersiapkan dari semester 1 dan 2. Jadi nanti mulai belajar ACCA-nya di semester 4. Jadi kalau untuk di semester 1 dan 2 biasanya akan ada kelas tambahan. Oke, berarti secara simpelnya kalau misalnya untuk sertifikasi ACCA itu kalian bisa ambilnya di semester 4 ya? Iya, betul. Jadi masih ada waktu untuk berpikir, tapi kalau misalnya IAD 2P itu harus di-prepare, harus dimulai semenjak kalian mulai jadi mahasiswa baru di TSM ya Kak Laetitia ya? Iya, betul. Berarti kalau misalnya waktunya dimulai lebih awal, berarti preparation untuk IAD 2P mengambil ACCA lebih besar berarti ya? Iya, betul banget. Oke deh. Nah, aku mau nanya lagi nih Kak. Jadi sebenarnya IAD 2P itu menurut Kak Laetitia untuk apa sih? Kalau untuk IAD 2P sendiri, kegunaannya itu misalkan nih, kalian ingin berkuliah yang tarafnya internasional. Tapi kan kalau misalkan kuliahnya di luar negeri langsung, itu biasanya biayanya akan lebih mahal. Nah, makanya kalau untuk IAD 2P ini, kalian bisa berkuliah di Jakarta atau di Indonesia dengan tarafnya sama, skala internasional, tapi harganya lebih terjangkau, begitu. Oke, berarti terkait dengan living cost-nya juga perlu diperhatikan juga ya Kak? Iya, betul. Oke, karena kan kita tahu ya teman-teman kalau misalnya living cost di negara lain, terutama di London ya, tempat Iya. ACCA certification itu didirikan, itu tentu sangat mahal banget living cost-nya. Berarti kalau misalnya dengan IAD 2P ini, teman-teman bisa dapat gelar yang setara seperti kalian semua kuliah di London, tapi sebenarnya kalian kuliahnya di Indonesia ya Kak ya? Iya, benar. Oke. Sama kalau misalkan ikut program IAD 2P ini, nanti kalau misalkan kalian ingin bekerja misalkan di luar negeri, itu pasti akan lebih terjamin lagi dan lebih mudah istilahnya untuk mendapatkan pekerjaan di luar sana. Oke, karena mungkin karena udah ada gelarnya kali Iya, ya. betul. Karena sudah taraf internasional. Oke, berarti lebih bisa kerja di luar negeri karena ada IAD 2P ini, dan tentu Iya. kerjanya lebih mudah ya dengan bantuan sertifikasi IAD 2P. Betul. Oke, nah Kak Laetitia, kalau misalnya nih teman-teman mau mendaftar IAD 2P ini, apa sih yang perlu mereka persiapkan dan mungkin adakah cara-caranya yang perlu dilakukan? Oke, untuk mempersiapkan nih sebelum masuk ke program IAD 2P, yang pasti itu kita membutuhkan skill bahasa Inggris. Nah, bagi teman-teman, kenapa nih butuh skill bahasa Inggris? Karena kalau di IAD 2P ini pengajarnya pun dari luar. Kita biasanya ada pengajar dari Singapura, ada yang dari Malaysia, ada yang dari India. Itu makanya mereka juga komunikasinya ke kita itu pakai bahasa Inggris. Makanya penting banget English communication skill untuk kalian. Mungkin sekitar itu, sama paling di segi finansialnya, karena kalau untuk IAD 2P ini nanti pembayarannya itu biasanya di awal, jadi memang bisa dipersiapkan sebelum untuk
memilih program ini. Dan tentu biayanya berbeda ya Kak sama mahasiswa TSM yang jalur reguler. Iya, betul. Sama tadi aku mau tanya lagi nih Kak, kan kalau misalnya pengajarnya itu dari luar, berarti nanti komunikasinya pure murni menggunakan bahasa Inggris ya Kak ya? Iya betul, jadi memang karena dia dari luar, kita nggak bisa pakai bahasa kita sendiri yaitu bahasa Indonesia. Biasanya mereka dari cara mengajarnya, bahkan nanti proses partisipasinya juga kita akan pakai bahasa Inggris. Tetapi komunikasi sama dosen-dosen dari luarnya itu bahasa Inggrisnya menurut Kak Letitia itu susah atau mudah dipahami Kak bagi anak-anak Indonesia? Kalau untuk bahasa Inggrisnya sendiri, mereka juga akan menyesuaikan dari kapasitas kita. Oke. Biasanya di kelas saat mereka mulai pelajaran, mereka suka bertanya kira-kira apakah ada yang kurang dimengerti dari penjelasan mereka. Terus kalau misalkan kita anggapnya bahasa dia tuh terlalu sulit bagi kita untuk kita paham, nanti dia akan menurunkan tarafnya begitu. Jadi nanti mereka akan berusaha untuk mengikuti pace kita. Oke, berarti bahasanya nggak bahasa yang susah banget ya Kak ya? Iya betul, masih bisa Oke. dipahami. Dan menurut aku bagus juga sih kalau misalnya pengajarnya dari luar, karena kan mayoritas anak-anak Indonesia yang memang punya bahasa Inggris dengan skills yang bagus, itu biasanya mereka listeningnya bagus, readingnya bagus, tapi problemnya di speaking. Betul. Karena memang kita nggak tahu nih harus speakingnya dengan orang siapa. Kalau misalnya ngomongin sama orang Indonesia kan bisa pakai bahasa Indonesia, nggak perlu pakai bahasa Inggris. Benar. Cuma lewat program ini selain dapat ilmu, lalu meningkatkan value kita di skala internasional, sekalian juga ya kalian itu ya latihan bahasa Inggris. Karena mau nggak mau kalian harus mulai speaking menggunakan bahasa Inggris sama pengajar-pengajar yang dari luar gitu ya Kak ya. Iya betul. Oke kalian itu ya. Nah, kalau misalnya anak-anak mau ambil IAD 2P di TSM, keuntungannya ambil IAD 2P di TSM itu apa sih sebenarnya? Oke, sesuai dengan namanya ya, programnya itu kan dual degree. Makanya kalau misalkan nanti lulus dari program IAD 2P, nanti akan mendapatkan 2 gelar. Yang pertama udah pasti gelar dari TSM, SAK, sama nanti akan mendapatkan gelar Bachelor atau Bachelor Honors dari Oxford Brookes University. Lalu dari ACCA sendiri juga akan mendapatkan sertifikat diploma yang menandakan bahwa kita itu sudah lulus dari sertifikasi ACCA. Oke, berarti kalau tadi aku hitung 3 gelar ya Kak ya? Pertama SAK itu singkatan dari Sarjana Akuntansi dari TSM sendiri. Lalu gelar yang kedua ada BSc ya Kak ya? Iya. Itu gelar yang didapat dari si Oxford Brookes University. Oke, dan yang ketiga itu ada diploma dari sertifikasi CCA-nya. Iya. Nah, Kak, aku mau nanya dong ke yang sertifikasi kedua, ke gelar yang kedua, gelar BSc. Tadi kan Kak Letitia bilang kalau gelarnya itu didapat dari Oxford Brookes University. Berarti bisa dibilang kita itu juga mahasiswanya Oxford Brookes University dong, Kak, kalau kita ikut IAD 2P. Iya, bisa dibilang seperti itu. Karena untuk sertifikasi ACCA sendiri, itu mereka memang rekanan dengan si Oxford Brookes University. Makanya kalau misalkan kalian ikut program IAD 2P, kalian itu bisa memilih kira-kira kalian wisudanya mau di Jakarta, atau kalian mau di Singapura itu atau di London juga bisa. Oh, berarti kalau anak-anak kuliahnya di Jakarta, tapi ternyata wisudanya tiba-tiba mereka fotonya di London, Iya, itu bisa banget ya Kak ya? Iya, bisa Oh, banget. keren juga gitu ya. Selama ini kan mungkin orang-orang berpikir, oh kalian tinggal di Jakarta, tiba-tiba beberapa saat kemudian wisudanya di London langsung. Iya. Oke, kalau keuntungan di mungkin biaya atau di waktu tempuh perkuliahannya, apakah ada yang TSM berikan nih untuk anak-anak yang daftar IAD 2P di TSM? Oke, jadi untuk biaya keseluruhan dari program IAD 2P ini adalah 250 juta. Itu sudah dari semester 1 sampai semester 7. Kalau untuk rinciannya, jadi dari semester 1 sampai semester 3 itu membayar 45 juta, lalu untuk semester 4 sampai semester 7 itu membayar 28.750.000. Oke, berarti aku ulang bentar, untuk yang 45 juta tadi itu biayanya per semester dari semester 1 sampai semester 3. Lalu untuk semester 4 sampai semester 7 tadi Kak Letitia bilang 28.750.000 ya? Iya, betul. Itu untuk per semesternya juga dari semester 4 sampai semester 7. Iya. Kak, itu tuh biaya yang tadi Kak Letitia sebutin khusus untuk IAD 2P atau memang udah termasuk biaya kuliah di TSM juga sih sebenarnya? Oke, jadi untuk program ini sudah termasuk dengan biaya kuliah di TSM juga. Jadi itu sudah termasuk SKS-nya TSM sama dengan kelas tambahan yang diberikan dari program IAD 2P ini. Oh oke, berarti tadi biaya yang total yang Kak Letitia bilang itu tuh bukan cuma untuk sertifikasi CCA-nya doang ya teman-teman, tetapi sudah termasuk dengan uang kuliah S1 yang normal di TSM. Jadi bisa dibilang cukup murah ya Kak ya, mengirit sangat banyak
Iya, Karena kan kita betul. tahu kalau misal kuliah di London itu tentu biayanya sangat mahal ya Kak ya. Iya. Berarti kalau misalnya dengan IAD 2P dengan nominal totalnya tadi berapa kali Titia? Totalnya itu 250 juta. Dengan total 250 juta sudah dapat 2 gelar, di mana satu gelarnya ini dari Oxford Brookes University gitu ya. Betul Kalau banget. misalnya terkait dengan tahunnya, berapa sih waktu yang perlu ditempuh untuk ambil SAK dan BSC-nya ini? Kalau untuk program ini sendiri, waktu yang ditempuh itu 3,5 tahun. Jadi memang diusahakan untuk lulus sampai 3,5 tahun. Oke, 3,5 tahun berarti sudah dapat 2 gelar ya Kak ya? Iya, betul banget. Oke, berarti teman-teman ini namanya beneran dual degree. Jadi 3,5 tahun doang, which is itu tahun yang cukup normal ya kalau misal kalian semua kuliah S1 di Indonesia. Tapi kalau anak-anak lain cuma dapat 1 gelar, kalian dapat 2 gelar, 2 gelar dalam sekaligus. jangka waktu yang sama. Gitu ya. Oke deh. Nah Kak, tadi kan Kakak sempat bilang waktunya sama. Nah itu gimana caranya sih? Sebenarnya mata kuliah yang dipelajarin di IAD 2P itu jadi apa aja yang nanti akan anak-anak pelajarin? Kalau dari program mata kuliahnya sebenarnya basically akan sama seperti mahasiswa TSM biasanya. Cuma nanti kalian memang akan mendapatkan kelas tambahannya aja. Jadi kalau untuk semester 1 dan 2 sama seperti yang tadi sudah dijelaskan, itu ada English Communication 1 dan 2. Lalu nanti ditambah sama belajar modul Financial Reporting, Financial Management, sama Audit and Assurance. Itu di semester 4 sampai 6. Sama paling nanti di semester 7, biasanya kan skripsi bisa di semester 8 normalnya. Tapi kalau untuk yang mengikuti program IAD 2P ini, nanti bikin skripsinya itu memang di semester 7. Sekalian sama membuat yang Research and Analysis paper. Oh, berarti nanti akan ada English Communication di awal. Itu berarti kayak tadi aku bilang ya, kalau misalnya anak-anak IAD 2P itu nanti akan di-prepare supaya kalian bisa ambil sertifikasi ACCA. Lalu nanti sertifikasi ACCA-nya diambil di semester 4, 5, dan 6. Dan di semester 7 ada semacam mini tesis ya? Iya. Oke, berarti nanti anak-anaknya tentu akan dapat 2 gelar, tapi mereka juga bisa dibilang akan kerjain 2 paper gitu ya, 2 skripsi ya? Iya, betul. Memang effortnya akan bertambah lagi sih memang. Kalau misalnya untuk tesisnya dari ACCA ini, yang IAD 2P, itu sebenarnya susah nggak sih Kak? Atau mungkin lebih, kalau misalnya skripsi di TSM, itu kan 1 tahun tuh Kak pengambilannya. Kalau yang ini, apakah lebih mudah, lebih simple kata-katanya atau gimana tuh? Biasanya akan lebih simple sih. Sebenarnya tujuan untuk RAP ini sendiri untuk mengasah lagi kira-kira ilmunya itu sudah sampai mana dari sertifikasi ACCA ini. Jadi memang akan diuji kira-kira ilmunya itu sudah mantap atau belum dari si mini tesis ini begitu. Nah, kalau misalnya terkait modul-modul yang tadi kalau Titia jelasin, itu kira-kira diambilnya itu kapan sih? Apakah ada jadwal tertentunya atau gimana tuh? Oke, jadi untuk program IAD 2P ini biasanya untuk kelas ACCA-nya sendiri akan diadakan setiap hari Sabtu. Dan itu biasa pukul antara jam 10 sama 10.30. Oke. Dan untuk durasi kelasnya sendiri itu biasa durasinya 3 jam begitu. Oke. Udah tuh kali Titia itu dong. Iya. Oh, Kalau untuk ACCA-nya seperti itu sih. Berarti kan kalau tadi kalau Titia bilang satu modul 1 semester ya, semester 4, semester 5, semester 6. Iya. Dimana satu modul itu diambilnya hanya di hari Sabtu jam 10 atau 10.30 dan durasinya 3 jam. Berarti bisa kita bilang kalau teman-teman cukup menambahkan waktu belajar 3 jam, mereka udah bisa dapat 2 gelar. Iya, betul banget. Oke, nah berarti Jadi kalau untuk yang program ini jangan sampai kalian tuh berpikir bahwa ikut program ini karena dapat dual degree jadi kalian akan menambah 2 kali lipat belajar. Sebenarnya enggak gitu. Jadi memang mayoritasnya itu kita belajar untuk TSM, untuk kuliahnya TSM, dan kalau untuk program dual degree sendiri kalian cukup menyisihkan waktu 3 jam begitu. Oke, berarti tambahan Iya. 3 jam aja ya, gelarnya Iya. langsung dapat 2, berarti enggak Betul banget. kayak tadi kali Titia bilang kagak 2 kali belajar ya kali Titia. Oke deh. Nah, dari tadi kan kita ngomongin IAD 2P dalam segi pendidikan nih Kak. Iya. Tentu kan anak-anak kalau misalnya sudah lulus kuliah, udah dapat gelarnya banyak, mereka pasti mau mencari kerja. Menurut kalian Titia, apakah IAD 2P ini ada keuntungannya nanti di bidang pekerjaan? Oke, jadi kalau untuk gelar yang kalian akan dapatkan nanti dari program IAD 2P ini,
itu sudah diakui oleh Kemendikbud. Jadi pastinya akan berguna di dalam dunia kerja. Selain itu, seperti yang tadi aku udah singgung sebelumnya, untuk program IAD2P ini akan memudahkan kalian untuk kerja di luar. Tapi kalau misalkan kalian pengen kerja nih di Jakarta aja, tapi pengennya skalanya internasional, nah itu juga banyak banget yang buka pekerjaan. Jadi kalau misalkan kalian pengen daftar di perusahaan internasional tapi kerjanya sambil di sini di Jakarta, itu juga bisa. Kalau misalnya tadi Kak Letitia bilang kerja bareng sama perusahaan internasional tapi stay-nya di Jakarta, itu gajinya berarti gimana tuh Kak? Untuk gajinya pasti akan menyesuaikan sama seperti di negaranya. Jadi gaji kalian walaupun kalian kerja di sini atau kalian kerja di sana itu bisa aja sama. Oh banyak banget udah kayak gitu ya? Iya, Itu banyak banget. Oh itu mungkin yang namanya globalisasi kali ya Kak Iya, ya? betul Anak-anak banget. kerjanya stay-nya di Jakarta tapi kerjanya di perusahaan asing dan gajinya gaji perusahaan asing gitu ya. Iya. Oh, berarti bagi kalian teman-teman, kan kalau dari tadi kita bilang bagi kalian yang pengen kerjanya di luar negeri, tapi mungkin ada kali ya beberapa anak-anak yang aduh aku nggak mau jauh-jauh nih dari orang tua, maunya kerjanya tetap di Jakarta. Tapi ada juga tuh yang tadi kayak Kak Letitia bilang tetap bisa bersaing di perusahaan asing, di perusahaan internasional gitu ya Kak. Iya, betul. Oke, terus yang tadi kakak bilang juga untuk gelar IAD2P nanti yang akan teman-teman dapet itu sudah diakui di Kemendikbud ya kak ya? Iya, betul. Kalau misalkan kamu mau cek, bisa dicek di PDDikti. Itu sudah ada. Oh berarti tentunya untuk skala internasional itu kalian bisa diakui, tetapi di Indonesianya yang paling penting juga tetap diakui ya kak ya? Iya, benar. Oke deh, nah mungkin Kak Letitia, pertanyaan terakhir nih dari aku untuk kakak. Selama kakak belajar untuk menempuh modul ACCA ini, salah satu modul yang ada di IAD2P, menurut Kak Letitia apa sih kesan pesan atau mungkin adakah perbedaan antara kelas dari ACCA IAD2P ini dengan kelas yang ada di TSM, kelas biasanya, kelas reguler? Perbedaannya berarti ya dari program ini sama kelas regulernya TSM. Jadi kalau untuk perbedaannya itu pasti ada. Yang pertama itu kalau misalkan dari TSM sendiri kan memang pengajarnya dari Indonesia ya. Tapi kalau untuk kelas yang ACCA ini kita itu memang menggunakan dosen pengajarnya itu dari luar. Yang otomatis juga dari bahasanya itu pasti akan berbeda. Sama dari materinya. Jadi sebenarnya dari modul ACCA yang akan kita dapatkan itu juga menyesuaikan sama pelajar yang ada di TSM. Contohnya misalkan seperti modul financial management ya, itu kalau di TSM mungkin sama seperti manajemen keuangan. Nah itu kita kan belajar juga di TSM. Cuman biasanya kalau di TSM dia akan ada RPS-nya dan kita akan lebih fokus ke beberapa bahan aja. Sedangkan kalau di ACCA itu sifatnya akan lebih global, lebih luas lagi. Jadi misalkan yang kita nggak dapat di TSM, misalkan di TSM cuma dijelasin sedikit, lebih fokusnya ke bahan satunya lagi. Kalau di ACCA akan dijelaskan dua-duanya. Jadi kita memang benar-benar belajarnya itu luas banget kalau untuk di ACCA. Oh, berarti yang Kak Letitia notice itu lebih mendalam kali ya Iya, betul banget. pembelajarannya ya? Lebih mendalam. Oke deh, nah itu dia ya teman-teman, sudah selesai nih untuk episode kita hari ini pembicaraan bersama dengan Kak Letitia terkait dengan IAD 2P. Nah, saya Monica, pamit undur diri teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe karena nanti akan ada banyak banget topik-topik podcast untuk periode-periode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay healthy, bye-bye!